Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mary. Aku adalah owner dari Bianti Genuine Leathers. Posisinya selain owner juga sebagai desainernya ya. Kalau Bianti sendiri itu memang berawal dari bisnis vinil, Mas. Jadi dikenalin teman ya dari BlackBerry itu. Waktu itu dibilang bahwa Mer, coba deh untuk menjadi reseller ya pertama kali. Aku pikir untuk seru ya gitu dari rumah hanya menggunakan BlackBerry yang hitam itu dan bisa mengolah, mengenal banyak orang, kemudian bisa memasarkan produk. That was so amazing. Hanya ini tidak bertahan lama sih, Mas. Setahunan ya kayaknya ya. Jadi itu berawal di akhir tahun 2011 apa 2012 apa ya. Komunikasinya buruk banget, Mas. Jadi orderan yang datang kok kurang oke. Nah, ini penurunan kualitas gitu. Habis itu ditarik kan BlackBerry dari karyawan yang dari Jogja. Ternyata mereka juga memasarkan produk kita dengan BlackBerry yang kita fasilitasi. Jadi kayak ngepost dari dalam ya, jadi dikhianati gitu, istilahnya seperti itu. Dalam 3 hari selesai usahanya, udah tidak bersisa, pegawainya pun nggak bersisa. Saya sempat berkomunikasi dengan orang tua, Papa, ini juga posisinya vinil-vinil yang ready stock itu juga diambilin. Jadi tuh udah kayak apa namanya penjarahan ya, dan workshop berantakan sekali dan boleh nggak dihitung? Aku bilang seperti itu. Papa bilang nggak usah. Itu tidak akan membawa kebahagiaan sama sekali. Untuk kamu ngapain dihitung? Yang kamu pikirkan sekarang adalah istirahat, jeda. Ya, saya Setiawan Ananto, CEO dari Bianti. Nah, selama 3 tahun saya melihat perkembangan bisnis dari brand Bianti ini tumbuh cukup baik gitu. Nah, karena saya bekerja kantoran, akhirnya saya berkontribusi pada konten dan promosi. Menariknya adalah di bulan Februari waktu itu ditelepon dari Dinas Perindustrian, Mas, ini ada lesson penting di sini, Mas. Jadi kalau mau punya usaha harus mendaftar dengan baik sesuai dengan ketentuan negara kita. Jadi kayak kita Bianti itu kita daftar, Mas, RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai ke provinsi. Jadi kita itu terdaftar. Kebayang nggak sih, Mas, nggak ada produk? Ada sih produk ya, satu box payung, 1 box majalah, 1 set toples untuk kenang-kenangan. Jadi aku mau simpan, aku bilang gitu kan. Itu modal buat Inakrab. Nah, dari situlah saya dinasehatin oleh sahabat yang produsen tas kulit itu. Dia bilang, Mer, kayaknya lu harus buka cakrawala deh soal usaha gitu. Nggak melulu lu harus mikirin vinil, itu udah bab kemarin. Ini tuh chapter baru, sepertinya lu punya pasar di tas kulit. Dan aku bilang, kemampuan kamu menjual produk itu, kemampuan kamu melayani orang, itu bakat alami yang mahal banget. Di awal kita memang terlalu nekat gitu, mengeluarkan merek Bianti yang harganya langsung di atas. Nah, ternyata Bianti direspon positif oleh market lokal. Kita punya pangsa pasar dari Papua, Bali, Jawa, kota-kota besarnya relatif peminatnya besar, Sumatera juga. Nah, menariknya ketika brand ini sudah dikenal secara nasional, justru ada masukan, ada suara-suara dari konsumen gitu. Jadi mereka berharap Bianti mengeluarkan produk yang harganya
relatif terjangkau gitu. Nah, kita coba tawarkan The Mir yang 750 sampai 1 juta. Responnya cukup bagus. Ribuan produknya terjual. Nah, bahkan ketika kita keluarkan merek Bianti Edik, jadi kebetulan Bianti Edik ini sebutan untuk pelanggan dan pembeli Bianti gitu. Nah, di luar dugaan kami justru marketnya jauh lebih besar gitu. Kita mencoba berkolaborasi dan ternyata ada tawaran juga dari fashion designer gitu. Awalnya dari level lokal, jadi kita kolaborasi dengan fashion designer di ajang Jakarta Fashion Show, di Indonesia Fashion Show, dan sampai akhirnya ada yang menggandeng kita untuk kolaborasi di New York Couture Fashion Week di Amerika di tahun 2017. Dan kita juga sempat ditawarin lagi kolaborasi di event yang sama di tahun 2019. Nah, awalnya dari publikasi, dari promosi itulah yang kemudian kita bisa hadir dan ikut dalam event-event fashion show di nasional maupun internasional. Kita juga sempat mengalami masa ketika Jakarta sempat melakukan lockdown dalam tanda kutip ya. Beberapa tempat tidak bisa orang akses keluar masuk, aktivitas ekonomi juga dibatasi. Kita sempat hampir 2 bulan kita tidak bisa produksi. Nah, tapi kemudian kita berpikir kalau terus diperpanjang 2 bulan, 3 bulan, kami cukup prihatin gitu dengan nasib pegawai kami karena mereka bekerja harian, pendapatannya harian gitu. Kalau semakin lama maka ya sengsara gitu. Jadi kami kemudian memutuskan memindahkan tempat produksi ke luar Jakarta. Saya nama Pak Ujang. Saya bertanggung jawab untuk menjaga produksi tas Bianti yang di Jakarta. Waktu mau corona dulu tuh kan ya. Emang kerjaannya waktu corona tuh kan mau ke Bogor gitu ya. Mang, libur dulu katanya seminggu. Maksudnya orang itu waktu dulu kan corona nggak boleh ke Jakarta. Wah iya dah nggak apa-apa. Terus nama lagi seminggu lagi katanya sampai 2 minggu tuh ya. Akhirnya barangkali ya ibu sama ayah kasihan ya sama pekerja ya. Yang libur yang nggak boleh ke Jakarta itu tidak menentu ya sampai kapan gitu ya. Akhirnya ayah sama ibu memutuskan, Mang pekerjaan bawa aja ke Bogor, katanya kasihan, takut anak istri nggak makan gitu. Iya, saya itu bingung itu cari tempat di mana saya bilang itu. Alhamdulillah sebelah samping rumah saya ada rumah kosong. Saya rundingan, ya udah bawa aja. Beres tak jadi ya. Alhamdulillah kerjaan itu dari sini diangkut semua itu. Walaupun pekerjaannya kurang gitu, ya produksi kurang gitu, pemesanannya kurang waktu itu kan corona semua juga pada gitu ya, hampir semua perusahaan hampir gulung tikar gitu ya. Tapi Bianti alhamdulillah masih bertahan gitu. Nah, setelah hampir 2 bulan tidak berproduksi, kemudian pindah ke luar Jakarta. Di luar dugaan kami mendapatkan pesanan dari salah satu bank BUMN yang jumlahnya juga relatif besar. Dalam kondisi pandemi yang relatif penjualan turun, termasuk Bianti sempat mengalami penurunan penjualan 70%.
mendapat pesanan ribuan pieces dari bank itu benar-benar menjadi pengobat dan penumbuh semangat gitu. Jadi Bianti ini kan udah dari tahun 2011 nih Mas. Jadi kalau dihitung udah sekitar 10 tahunan gitu. Rasa-rasanya di momen 10 tahun ini pas banget nih kalau kita mengganti apa yang sudah kita lakukan bersama Bianti ini agar terdengar lebih universal gitu. Jadi sesuatu yang orang bisa menerima, dari kalangan manapun bisa menerima, dari kalangan baik dari kalangan perempuan maupun dari kalangan kaum laki-laki. Dan BYT it sound nice gitu. Kalau boleh jujur sih sebenarnya BYT tidak jauh dari Bianti. Itu masih similar, masih di jalan yang sama, masih dengan konsistensi yang sama, masih dengan setia dengan produk yang sama. Tapi ada semangat yang terbarukan di BYT ini. Jadi seperti Bianti yang terbarukan gitu. Dengan pulihnya dan membaiknya kondisi perekonomian, kami di Bianti berharap tentu kita bisa menyelamatkan pegawai. Harapan dalam waktu dekat juga kita bisa menambah jumlah pegawai, membuka lapangan pekerjaan. Dan tentu saja kami berharap brand Bianti bisa go internasional.